Halo Bapak Ibu, kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah Professional Issue in Nursing di topik perubahan dan tantangan pelayanan kesehatan terkait pembiayaan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu kontrol dan monitoring biaya pelayanan kesehatan. Yang kedua, reformasi kesehatan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, perubahan dan tantangan terkait biaya pelayanan kesehatan tersebut. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu healthcare cost atau biaya pelayanan kesehatan. Jadi, biaya pelayanan kesehatan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh pelayan kesehatan atau layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas atau klinik atau apalah yang memberikan pelayanan kesehatan tersebut dalam hal penggunaan obat, honor dokter atau honor perawat atau tenaga kesehatan lainnya, biaya pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, biaya penggunaan alat kesehatan dan yang lainnya yang dipergunakan pasien selama melakukan perawatan dan pengobatan di layanan kesehatan tersebut. Nah, pendekatan untuk pengeluaran biaya kesehatan di Indonesia sendiri mengacu pada 3, yaitu asuransi kesehatan swasta, yang kedua Medicare dan Medicaid, yang ketiga BPJS Kesehatan. Nah, perawat pada masalah pembiayaan rumah sakit ini mempunyai peranan yang penting karena perawat merupakan yang memberikan atau yang bertemu dengan pasien paling lama, yaitu 24 jam, yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Jadi perawat sangat berperan penting dalam memonitoring biaya yang akan dikeluarkan selama perawatan. Contohnya adalah biaya kesehatan yang tinggi akan dapat ditekan oleh perawat dengan adanya koordinasi baik itu pemberi pelayanan seperti dokter, tenaga kesehatan lainnya seperti apoteker, petugas laboratorium akan berkoordinasi terhadap kemampuan pasien dalam melakukan pembiayaan tersebut. Nah, perawat juga akan berperan sebagai advokator atau penasehat dalam usaha menurunkan biaya atau cost containment dalam layanan kesehatan tersebut. Jadi di sini kita selaku perawat kita menjadi pemeran penting dalam menurunkan biaya yang dikenakan kepada pasien sehingga pelayanan kesehatan tetap bermutu dengan menurunkan biaya dari pasien itu sendiri. Perubahan sistem pelayanan kesehatan menurut Joseph Catalano tahun 2016 di dalam bukunya Today is Issue, Tomorrow Trends membuat daftar pergeseran pelayanan kesehatan tersebut, di mana kalau dulu dikenal hospital based care atau perawatan itu berdasarkan rumah sakit, namun saat ini sudah community atau komunitas menjadi basicnya. Kalau dulu adalah fokusnya perawatan akut, sekarang itu sudah mengalami pergeseran di mana fokus kepada pencegahan dan promosi kesehatan, sehingga ini akan memberikan perawatan yang rehabilitasi dalam jangka waktu yang lama. Kalau dulu dikenal dengan accidental fragmented care, sekarang ini dikenal dengan comprehensive, continuous atau coordinate care. Dan ada juga beberapa perubahan, yaitu berfokus kepada bahwa pasien itu adalah memberikan partisipasi yang pasif, namun saat ini justru pasien dan keluarga itu menjadi fokus utama dalam memberikan responsibility terhadap pelayanan yang diterima. Expensive high tech care atau pelayanan yang dengan pembiayaan yang tinggi sudah mengalami perubahan dengan saat ini bagaimana mengefektifkan biaya atau cost efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dan perubahan yang terjadi yang terakhir yaitu healthcare delivery system saat ini sudah berubah menjadi competitive healthcare marketplace monopoly, di mana maksudnya di sini adalah marketplace akan bersaing memberikan pelayanan yang terbaik dengan kualitas mutu yang baik tapi dengan biaya yang sangat minim dibandingkan provider yang lain. Sistem pembayaran rumah sakit ada 2, yaitu pembayaran retrospektif dan prospektif, di mana metode pembayaran ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan tidak ada sistem pembiayaan yang sempurna.
Kalau metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan kepada pasien dengan memperhatikan segala aktivitas yang diberikan kepada pasien. Jadi fokus utamanya itu adalah aktivitas-aktivitas apa yang diberikan kepada pasien selama menerima perawatan di layanan kesehatan. Semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan pasien atau yang diterima pasien, semakin banyak pula biaya yang ditangguhkan kepada pasien tersebut. Contohnya itu adalah pola pembayaran retrospektif, yaitu dikenal dengan fee for service. Jadi layanan apapun itu yang diberikan kepada pasien akan dikenakan biaya. Sedangkan metode pembayaran prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarnya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan tersebut diberikan. Contohnya itu ada 4, yaitu global budget, per diem, kapitasi, dan cash based payment. Nah, kita membahas masing-masing kelebihan dan kekurangan dari pembayaran retrospektif maupun prospektif tersebut. Pembayaran retrospektif memiliki kelebihan dari segi provider akan memiliki kelebihan risiko keuangannya yang sangat kecil, dan pendapatan rumah sakit juga akan tidak terbatas. Sedangkan dari pasien sendiri memiliki kelebihannya, waktu tunggunya akan lebih singkat dan pasien tersebut akan mudah mendapatkan pelayanan dengan teknologi terbaru. Untuk metode pembayarannya, retrospektif ini memiliki kelebihan akan mencapai kesepakatan dengan provider dengan mudah. Sedangkan kekurangannya, retrospektif ini dari segi provider tidak akan memberikan insentif pada pemberian pelayanan yang preventive care, dan supplier berbasiskan terhadap apa yang diberikan ke provider tersebut. Sedangkan dari segi pasien, kekurangan yang ada yaitu jumlah pasien di klinik tersebut atau di layanan kesehatan tersebut akan overcrowded atau meningkat, dan kualitasnya juga akan berkurang. Sedangkan untuk pembayarannya akan dikenakan biaya yang tinggi dalam proses klaim dan meningkatkan resiko keuangan. Sedangkan pembayaran prospektif memiliki kelebihan dari segi provider akan lebih adil sesuai dengan kompleksitas pelayanan, dan proses klaimnya akan jauh lebih cepat. Sedangkan kelebihannya dari segi pasien akan mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dan dapat memilih provider mana yang sesuai dengan keinginannya. Dari segi pembayaran memiliki kelebihan di mana biaya administrasinya rendah, pembagian risiko keuangannya dilakukan dengan provider, dan mendorong peningkatan dari sistem informasi. Sedangkan untuk kekurangan dari segi provider, pembayaran prospektif ini akan memiliki berkurangnya kualitas coding akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan grouping atau pengelompokan kasus. Sedangkan dari pasien sendiri akan mengalami pengurangan kuantitas pelayanan, dan provider akan melakukan sistem rujukan atau pindah ke rumah sakit lain. Sedangkan untuk pembayaran akan memerlukan pemahaman mengenai konsep dari prospektif tersebut dalam penerapan implementasinya, sedangkan pembayarannya juga akan memerlukan monitoring dari pasca klaim. Nah, bagaimana dengan metode pembayaran yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri, metode pembayaran yang dipakai yaitu metode pembayaran prospektif atau dikenal saat ini adalah cashless atau cash based payment, di mana ini sudah diberlakukan sejak tahun 2008, mulai dari metode pembayaran sistem jaminan kesehatan masyarakat atau JAMKesmas dulu. Sistem CASMES ini adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur yang mengacu pada ciri-ciri klinis yang sama, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya atau biaya perawatan yang sama juga dari waktu yang lalu. Pengelompokan diagnosis dan prosedur ini sudah menggunakan sistem atau teknologi ilmu pengetahuan yang disebut dengan software grouper, di mana sistem CASMES ini banyak digunakan di negara-negara berkembang yang mengacu pada atau yang sudah dilaksanakan di negara-negara maju sebelumnya. Seperti di Indonesia sendiri memilih sistem pembiayaan prospektif dengan dasar 5 menjadi dasar mengapa biaya prospektif ini menjadi pilihan di Indonesia sendiri. Yang kelima tersebut adalah karena biaya prospektif ini dapat mengendalikan biaya kesehatan, mendorong pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu sesuai standar, membatasi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan secara berlebihan, mempermudah administrasi klaim, dan mendorong provider untuk melakukan cost containment. Nah, kita masuk ke tren dan isu healthcare cost atau tren atau isu yang
berkenaan dengan biaya pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri ada dikenal dengan INASIBIJIS. INASIBIJIS sudah tidak asing lagi bagi kita semua, di mana INASIBIJIS ini merupakan tarif pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2014 tentang teknik sistem INASIBIJIS, di mana INASIBIJIS ini adalah Indonesian Case Based Group, pengelompokan case-case tertentu yang memiliki case yang mirip yang sudah ditetapkan di Indonesia sendiri oleh Menteri Kesehatan. Dasar pengelompokan INASIBIJIS ini akan menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosa akhir. Jadi penentunya adalah diagnosa akhir dari setiap pasien tersebut, yang menjadi output pelayanan yang diberikan dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis, sedangkan ICD-9 untuk tindakan yang diberikan kepada pasien. Nah, tidak ada perbedaan tarif antara rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus, tapi tetap memperhatikan penetapan kelas dari sistem pelayanan rumah sakit tersebut. Sesama rumah sakit yang memiliki kelas yang sama akan mempunyai sistem pembiayaan yang sama, sedangkan kelas yang berbeda juga akan mempengaruhi sistem pembiayaan yang berbeda pula. Semakin tinggi kelas dari rumah sakit tersebut, maka pembiayaannya juga akan semakin tinggi, akan berbeda dengan pelayanan yang memiliki kelas yang tipe C ataupun tipe D. Tarif INASIBIJIS ini merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit, baik itu pelayanan medisnya maupun non-medisnya. Kalau bicara tentang pelayanan medisnya, bagaimana itu dokter, bagaimana itu pelayanan perawat, bagaimana penggunaan obat, penggunaan laboratorium, sedangkan non medis itu adalah hal-hal pelayanan yang diberikan kepada pasien terkait selama perawatan, misalnya fasilitas kamar, fasilitas penggunaan fasilitas-fasilitas yang lain yang diberikan seperti pelayanan non medis seperti yang tidak erat hubungannya dengan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Nah, pada slide ini akan memperlihatkan bagaimana gambaran keanggotaan dari BPJS Kesehatan dari tahun 2014 hingga saat ini, bahkan tahun 2021. Saat ini asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia sendiri masih BPJS Kesehatan, di mana mulai tahun 2014 sudah ada target yang akan dicapai bahwa semua anggota PBI, TNI, Polri, ex-askes maupun Jamsostek akan berubah menjadi keanggotaan ke BPJS Kesehatan. Begitu juga di tahun 2015, BUMN, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil ditargetkan akan menjadi masuk ke keanggotaan BPJS Kesehatan. Begitu pula dengan tahun 2016 bahwa usaha-usaha mikro juga akan masuk ke keanggotaan BPJS Kesehatan, dan tahun 2019 ditargetkan bahwa BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang meng-coverage atau meng-cover dari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Namun perlu diperhatikan perubahan dan tantangan terhadap BPJS Kesehatan ini, terhadap biaya pelayanan kesehatan ini akan berpengaruh atau berubah setiap saat. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, tren dan isu biaya kesehatan saat ini juga dikenal dengan nursing home, atau di mana perawatan yang ditekankan di rumah, misalnya kepada pasien-pasien tahap terminal, penyakit kronis atau penyakit lansia. Bagaimana pelayanan ini tetap diberikan, tetap bermutu, namun dipindahkan ke pelayanan di rumah, tidak di rumah sakit lagi, tapi berpindah ke rumah. Namun tetap memperhatikan kualitas dan profesional dari perawat yang memberikan kompetensi tersebut. Nah, ini dikenal dengan the cost of home healthcare, di mana penekanan biaya yang ada di rumah sakit akan dialihkan ke perawatan yang ada di rumah, sehingga biaya yang dikenakan kepada pasien di rumah sakit akan berkurang, dan pelayanan yang diberikan atau asuhan keperawatan tetap berjalan, namun hanya berpindah dari rumah sakit ke rumah.
Nah, isu yang berikutnya yaitu bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya BPJS Kesehatan, efisiensi biaya tetap dipertahankan, namun harus memperhatikan atau menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Juga dikenal dengan sistem rujukan berjenjang, di mana BPJS Kesehatan ini akan mempengaruhi sistem rujukan dari rujukan yang terbawah ke rujukan yang tertinggi dengan protap-protap yang sudah ditetapkan. Iuran BPJS juga mengalami peningkatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang diberikan kepada masyarakat. Dan isu yang berikutnya yaitu bagaimana pembayaran klaim BPJS ini masih mengalami keterlambatan yang dikenakan ke rumah sakit. Nah, dengan saat ini juga tren dan isu dalam masalah pembiayaan pelayanan, yaitu seperti yang kita ketahui sendiri, COVID-19 merupakan penyakit yang ada juga di negara kita, yaitu Indonesia, di mana setiap masyarakat atau setiap individu yang mengalami perawatan COVID-19 di rumah sakit, di pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan menjadi pelayanan kesehatan COVID, akan seluruh biayanya tersebut akan ditanggung oleh negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Permenkes dengan nomor HK 0107 Menkes 446 Tahun 2020 tentang teknis klaim dalam penggantian biaya pelayanan kesehatan pada penyakit infeksi, contohnya itu COVID. Nah, ini merupakan tren dan isu yang terjadi di Indonesia yang terkait dengan biaya pelayanan kesehatan. Demikian pembelajaran kita. Untuk referensi berikutnya juga dapat dibaca di referensi yang udah ada di slide, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga memahami materi yang sudah kita bahas, yaitu pembiayaan di pelayanan kesehatan. Sampai bertemu kembali di mata kuliah yang lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih.